Il Capitano Lautaro dianggap pantas menangkan Ballon d'Or. Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengklaim bahwa Lautaro Martinez pantas memenangkan Ballon d'Or 2024. Martinez adalah salah satu dari dua pemain Argentina dalam daftar 30 pemain terpilih untuk Ballon d'Or 2024 bersama dengan kiper Aston Villa Emiliano Martinez. Il Capitano Inter Milan ini masuk nominasi penghargaan setelah tampil mengesankan bagi klub dan negaranya selama setahun terakhir. Musim lalu, Martinez mencetak 24 gol dalam 33 penampilan Liga untuk membawa Inter meraih Scudetto dan menyelesaikan kampanye sebagai pencetak gol terbanyak Serie A. Martinez juga dinobatkan sebagai pemain paling berharga Liga Italia Serie A musim 2023 hingga 2024. Sebelum ia menikmati lebih banyak kesuksesan di Copa America 2024. Penyerang itu mencetak 5 gol dalam keberhasilan Argentina menjuarai Copa America, memastikan ia meninggalkan Amerika Serikat dengan penghargaan sepatu emas. Berbicara menjelang kualifikasi Piala Dunia hari Selasa melawan Bolivia, Scaloni mengklaim bahwa Martinez pantas dianugerahi Ballon d'Or 2024 atas tahun kerjanya yang luar biasa. Lautaro telah menjalani tahun yang spektakuler, kata Scaloni kepada wartawan. Ia mencetak gol di final dan menjadi pencetak gol terbanyak Copa America. Jadi dia lebih pantas menerima Ballon d'Or daripada siapapun. Saya harap Ballon d'Or dapat diberikan kepadanya. Ia tidak diragukan lagi. Martinez harus menjadi salah satu pesaing teratas untuk memenangkan Ballon d'Or setelah memainkan peran kunci dalam kesuksesan Inter Milan meraih gelar dan kemenangan Argentina di Copa America. Meskipun Martinez tentu saja layak menjadi pemenang, ia menghadapi persaingan ketat dari sejumlah nama terkenal, termasuk Rodri dari Manchester City, dan Vinicius Junior di Real Madrid. Thuram tidak akan dikorbankan Inter untuk datangkan Jonathan David. Ide untuk musim panas mendatang adalah merekrut Jonathan David menurut laporan dari Kinter 1908. Nerazzurri tidak berencana menjual Marcus Thuram dan menjadikan David sebagai penggantinya, melainkan Inter ingin menambahkan penyerang Kanada tersebut dalam barisan penyerang tim Simone Inzaghi musim depan. Tanpa biaya, gaji terjangkau, dan umur masih muda, menjadi tiga alasan utama Waktre Capital sangat mendukung manajemen klub bergerak mendapatkan rekan senegara Tajon Buchanan ini. David akan diplot sebagai pengganti Marko Arnautovic yang kontraknya akan berakhir akhir musim ini, yang mengartikan jika semua terrealisasi empat penyerang Inter musim depan adalah Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi dan Jonathan David. Jika Inzaghi meminta penyerang kelima, maka itu akan hadir dari sektor Primavera muda. Menghadapi Inter Milan diharapkan Hummels akan debut untuk AS Roma. Mats Hummels punya prediksi kapan dia akan melakoni debutnya bersama AS Roma. Hummels antara laga kontra Inter Milan atau Dinamo Kiev. Hummels yang datang ke Roma dengan status bebas transfer tak kunjung bermain untuk klub barunya itu. Padahal Roma sudah berganti pelatih dari Daniel De Rossi ke Ivan Juric. Hummels sempat mendapat angin segar saat diprediksi debut kala bertemu Monza sebelum jeda internasional. Sayangnya, B asal Jerman itu gagal main karena terserang flu. Alhasil, Hummels memilih jalan-jalan di kota Roma untuk menghapus rasa kecewanya. Nah, di tengah jeda internasional, ada kabar baik untuk Roma dan fans. Hummels menyebut dalam waktu dekat dia akan segera bermain untuk Roma. Dia memperkirakan bakal main di laga Eropa Conference League kontra Dinamo Kiev, Kamis 24 Oktober malam WIB atau paling cepat sebagai pemain pengganti saat menghadapi Inter Milan di Giuseppe Meazza, Senin 21 Oktober dini hari WIB. Juventus mau panggil pulang, pemainnya masih nyaman jadi pinjaman. Beredar kabar Juventus bakal memanggil pulang Daniel Rugani yang sedang dalam masa peminjaman bersama Ajax Amsterdam. Namun, sang pemain masih nyaman di Liga Belanda. Juventus mau memanggil pulang Daniel Rugani karena butuh pemain belakang. Mereka kehilangan Gleison Bremer yang mengalami cedera baru-baru ini. Gleison Bremer dikabarkan harus istirahat dalam waktu lama. Situasi ini membuat Juventus kesulitan karena B asal Brasil itu adalah pilihan utama. Kemudian muncul gagasan untuk memanggil pulang Rugani. Pemain asal Italia itu bisa ditarik kembali dari Liga Belanda pada Januari 2025 mendatang. Kabar tersebut kemudian sampai di telinga Davide Torcia, agen dari Rugani. Sayangnya apa yang diharapkan Juventus nampaknya akan sulit jadi kenyataan. Sejujurnya, saya pikir Rugani akan melanjutkan petualangannya di Ajax, kata Davide Torcia, dikutip dari Juventus News 24. Bukan tanpa alasan Torcia mengatakan Rugani akan bertahan di Ajax Amsterdam ketimbang pulang ke Juventus. Ada beberapa perbedaan antara sang pemain dengan klub sekarang. Saya tidak berpikir bahwa membawa kembali Rugani lebih awal adalah sesuatu yang diinginkan Juventus, bukan cuma pada level teknis, tapi mereka memiliki ide yang berbeda, itu turnya. Ex-Inter Milan, Paganin,
ketertarikan Man United jadi bukti kualitas Simone Inzaghi. Mantan bek Inter Milan, Antonio Paganin menilai adanya ketertarikan dari raksasa Premier League, Manchester United telah membuktikan kemampuan luar biasa yang dimiliki Simone Inzaghi. Dalam sesi wawancara dengan TMW Radio via FC Internews, Paganin mengatakan bahwa Simone Inzaghi mendapatkan rasa hormat yang sangat layak, terbukti dari ketertarikan setan merah. Simone Inzaghi telah melatih Inter sejak menggantikan Antonio Conte pada musim panas 2021. Inzaghi mengalami pasang surut, dan pada satu titik berisiko dipecat pada musim keduanya di klub. Namun, ia berhasil membalikkan keadaan, sebagian besar berkat prestasinya di ajang piala. Musim itu, Inzaghi memenangkan Piala Super Italia dan Coppa Italia untuk kedua kalinya secara beruntun, dan yang lebih penting, ia mencapai final Liga Champions, dan hanya kalah tipis 0-1 melawan Manchester City. Musim lalu, Inzaghi menikmati musim paling mengesankan bersama Inter. Ia memimpin Beniamata meraih gelar Scudetto ke-20 yang bersejarah dan berhak menambahkan ornamen 2 bintang di jersey. Hal itu membuat Inzaghi semakin diakui dalam dunia kepelatihan, dan bahkan Manchester United dikabarkan tertarik dengan jasanya. Bagi Inzaghi, ketertarikan Man United merupakan tanda pengakuan yang besar, ujar Paganin. Jika kita memutar kembali waktu ke 1,5 tahun yang lalu, ia disiksa. Itu sebelum final Liga Champions, sekarang dunia tampaknya telah terbalik. Jadi kita harus memberi selamat kepada Inzaghi yang telah mempertaruhkan dirinya dan membawa inovasi bagi Inter. Kendati demikian, Paganin tidak yakin bahwa Inzaghi akan sukses di Liga Primer. Saya meragukan adaptasinya terhadap Liga Inggris. Membawa sistem 3 pemain ke dunia yang selalu bermain dengan 4 bek, saya tidak tahu apakah itu bisa berhasil. Fonseca turunkan formasi sama, pemain berbeda. Jurnalis Sky Sports Manuel Baiocchini memprediksi bahwa pelatih AC Milan, Paulo Fonseca, akan melakukan perubahan signifikan pada susunan pemain inti untuk pertandingan Sabtu mendatang melawan Udinese di San Siro. Langkah ini diambil menyusul kekalahan beruntun Milan dalam 2 laga terakhir sebelum jeda internasional, yang menimbulkan keraguan baru terkait performa tim. Setelah kekalahan beruntun ini, spekulasi muncul bahwa Fonseca kembali berada di bawah tekanan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa perubahan signifikan bisa dilakukan, terutama karena Theo Hernandez diskors, dan beberapa pemain baru kembali dari tugas internasional dengan kondisi berbeda. Selain itu, insiden penalti saat menghadapi Fiorentina turut mempengaruhi atmosfer di tim. Baiocchini, dalam wawancaranya dengan Sky Sports, dikutip Milan News, mengungkapkan keyakinannya bahwa Fonseca akan mengubah strategi tim. Saya berharap Fonseca akan melakukan perubahan lagi, karena dia telah menunjukkan kemampuannya dalam menyesuaikan strategi saat dibutuhkan, ungkap Baiocchini. Fonseca telah terbukti mampu mengejutkan lawan, seperti yang ia lakukan pada derby melawan Inter dengan formasi 4-2-4 yang dianggap tidak biasa. Baiocchini menekankan bahwa meskipun formasi dasar mungkin tetap sama, karakteristik pemain yang berbeda akan membuat dinamika tim berubah. Contohnya, Baiocchini menjelaskan peran Morata yang meskipun ditempatkan sebagai gelandang serang, tetap membawa naluri penyerang dalam dirinya. Saya pikir Fonseca akan melakukan perubahan lagi di pertandingan berikutnya, mungkin dengan pemain yang berbeda, lanjutnya. Salah satu perubahan yang mungkin dilakukan adalah memasukkan Okafor menggantikan Abraham di lini depan, yang akan memberikan wajah baru bagi Milan. Masalah disiplin juga menjadi perhatian, terutama setelah insiden penalti melawan Fiorentina. Baiocchini mengisyaratkan bahwa baik Abraham maupun Tomori disanksi.